Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini. Marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi. Renungan untuk kita di hari ini diambil dari Ayub 23 ayatnya yang ke-10. Demikian bunyinya. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perspektif apa yang saudara dapatkan kalau saudara membahas tentang kisah tentang Ayub? Ada orang yang terjebak kala Ayub dicobai oleh iblis dengan membuat suatu kesimpulan bahwa iblis bisa mengambil apa saja dari manusia itu. Tentu itu adalah pengertian yang sangat keliru. Kita mengetahui bahwa dalam firman Tuhan, Allah mengizinkan sehingga si iblis itu bisa mengambil apa yang pada Ayub karena Tuhan mengizinkan. Tentu jika kita berkata bahwa iblis bisa mengambil segala hal dari diri manusia, tentu perkara kematian juga bisa menjadi milik dari si iblis tersebut. Padahal kita memahami dan iman kita merespon bahwa hidup mati kita ada di tangan Tuhan dan itu adalah kedaulatannya. Tidak ada yang bisa menggugat hal itu karena kita ini adalah milik Allah. Apakah milik Allah itu akan diizinkan atau apakah milik Allah itu dibiarkan saja seperti itu? Jawabannya tidak. Tentu jika Tuhan mengizinkan hal itu dan iblis langsung merespon hal tersebut, maka itulah yang terjadi di dalam kehidupan ini. Sehingga kita memahami dan menerima pengertian yang benar bahwa apa yang dialami oleh Ayub adalah seizin dari Allah sendiri untuk membuktikan bahwa Ayub ini adalah hambanya yang setia. Itu yang sangat penting. Apa yang saudara pikirkan kembali ketika Ayub harus mengalami berbagai macam penderitaan ini? Saat saudara telah hidup di dalam zaman modern saat ini, saudara akan terpancing dengan pemahaman bahwa ada orang yang mencoba memisahkan tentang peristiwa yang tidak masuk akal dan berkata bahwa itu adalah perumpamaan. Padahal ini adalah kisah yang nyata. Sehingga lihatlah banyak orang yang karena tidak bisa memahami tentang apa yang terjadi di dalam Alkitab, mencoba memilah-milah apa yang boleh ia sampaikan karena ia mencoba membuat suatu batasan tentang apa yang ia pahami sendiri, sehingga itu membuat pengertian yang sangat keliru dan jauh dari apa yang Tuhan harapkan. Ayub menjadi sosok yang penting untuk kita pelajari. Mengapa demikian? Karena ternyata kita mengatakan bahwa dia adalah hamba yang saleh. Tentu itu adalah benar. Dan sahabat-sahabat dari Ayub sendiri berkata, mungkinkah orang yang saleh itu mendapatkan hukuman dari Allah? Tentu ketika kita belajar tentang Ayub dan ketika sahabat-sahabat Ayub mengatakan demikian, maka kita langsung merujuk kepada Kristus. Karena Kristus adalah pribadi yang saleh itu, bukan Ayub. Dan Kristus yang menerima semua hukuman itu, bukan Ayub. Ini menjadi bagian dari kita memahami bahwa apa yang dialami Ayub adalah bagian yang ingin menunjukkan bahwa hal yang lebih parah dari situlah yang akan diterima Kristus. Dan disitulah kita harus berpikir. Dan ketika Ayub menyatakan hal ini kepada kita dan kita menerima saat ini, ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Makanya kita akan memikirkan satu hal yang penting, bahwa Allah tidak mencobai kita. Keinginan kita yang mencobai diri kita sendiri yang mencobai kita. Tetapi Tuhan benar-benar menguji hati kita. Karena memang ada orang yang memperalat Tuhan untuk mendapatkan kebahagiaan. Ketika saudara berdoa kepada Tuhan, apakah hal yang saudara minta kepada Dia? Apakah saudara memang ketika berbicara kepada Tuhan menyatakan bahwa saudara itu benar-benar mencintainya? Ataukah saudara berdoa kepada Tuhan hanya untuk meminta dan supaya Tuhan memberi? Bukankah itu adalah pemahaman orang-orang berhala?
memaksa Tuhannya untuk memberikan keinginannya. Dan disinilah kita semakin menyadari penderitaan apapun dan bahkan kebahagiaan apapun itu adalah bagian menguji hati kita yang sungguh-sungguh. Apakah ketika kita menderita ataukah apakah ketika kita menjadi bahagia, kita akan semakin mengasihi Allah atau tidak? Di situ letak persoalannya. Sebab ketika kita melihat semua aspek dalam kitab Ayub, kita tidak menemukan jawaban seperti yang dikatakan oleh Ayub. Saya ingin tahu jawaban mengapa Tuhan menyatakan hal ini kepadaku. Ternyata kita tidak menemukan itu di dalam kitab Ayub, dan Allah tidak menjawab. Mengapa demikian? Karena Allah ingin berkata, aku tahu masa depanmu dan apa yang akan terjadi kepadamu, dan apa yang kurencanakan tidak pernah gagal. Inilah rencana Tuhan yang indah bagi kita. Jika Tuhan mengetahui tentang masa depan kita, mengapa kita pula yang ingin mengintervensi Allah akan yang terjadi ini? Inilah bagian dari pengujian kita. Sehingga ketika kita diuji, maka kita akan timbul seperti emas. Emas itu dikatakan menjadi murni karena ia harus mengalami pemurnian, yakni dengan api yang begitu panas. Ia terus diuji dan akhirnya dia menjadi barang yang sangat mahal. Oleh karena itu saudaraku yang terkasih, dalam dunia ini kita terus diuji sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang akan dapat mengatasi segala persoalan dunia ini dan menggeser gunung-gunung itu karena kita memiliki iman. Gunung apa itu? Ada di dalam diri saudara, dan itu sering membuat saudara sering mengintervensi Allah, sering tidak setuju dengan cara Tuhan dalam hidup saudara. Mari kita sisihkan itu karena kita memiliki iman untuk dapat menyelesaikan persoalan dari diri kita pertama. Karena hal yang harus kita pastikan adalah aku akan senantiasa mengasihi Tuhan apapun yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami dengar hari ini. Engkau telah menyatakan kepada kami anugerah-Mu. Dan Engkau benar-benar menguji hati kami. Apakah kami murni Tuhan, mengasihi-Mu dengan sungguh-sungguh. Tolong kami ya Tuhan supaya kami tidak terjebak oleh arus duniawi ini yang ingin memisahkan kami daripada-Mu. Tetapi tetaplah Tuhan Engkau mengarahkan kami untuk memiliki pikiran yang daripada Tuhan, supaya kami senantiasa bertekun dalam setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Terpuji Engkau ya Tuhan. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.